yang sudah dibaiat, monggo kita bisa menjadi penggerak di semua tingkatan, baik yang dari IPPNU, Ansor, Fatayat, Banser, Muslimat dan NU itu sendiri. Silakan, monggo kita silakan ulama dan ke depan nanti MWC itu juga akan mengadakan PKPU di Pak ya, tahun 2022. Insya Allah nanti sasarannya adalah semua pengurus ranting NU di Kecamatan Nusawu atau pendidikan MWC Nusawu dan juga para pengurus badan otonom. Jangan nanti anak pengurus Banom apalagi pengurus NU turun di baiat burung melu PKP NU. Kata gini, dan sahabat-sahabat kader semuanya yang sudah menjadi kader penggerak NU, mari kita istiqomah konsisten dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ini kegiatan rutin setiap lain dalam keadaan seperti apapun. Walaupun kemarin pandemi kita sempat daring terus, alhamdulillah juga bisa jalan walaupun pesertanya mungkin kurang dari 20 orang. Ya, ada kita lewat apa namanya daring, tapi jumlahnya siji. Nah, dari yang kalau tidak salah waktu dari pesertanya cuma 18 orang, tapi Gus Kulil dari mana waktu itu Gus? Waktu dari masih di luar Jawa, luar pulau. Tapi alhamdulillah beliau tetap konsen karena beliau sudah komitmen setiap tahap baik sesibuk apapun akan menyempatkan untuk kader penggerak NU Nusawu. Mudah-mudahan kita tetap konsisten, Allahumma amin. Gus Kulil selalu istiqomah dan semakin mudah dalam perjalanannya, Allahumma amin. Beliau sekarang sudah kontrak dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Jadi ngajen marahin para polisi ya mengarahkan bagaimana dari teroris seperti itu. Jadi beliau itu sudah berdampingan dengan Komjen Boy Rafiq Ahmad, Komisaris Jenderal, pokoknya dulu banget lah. Jenderalnya kalau jenderal. Jadi mudah-mudahan besok kalau sudah semakin dekat dengan Komjen Boy itu nyuruh apa segera diri menunggu samu dan pondok beliau. Seperti itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan beragama sendirinya pada saat istiqomah dan pesertanya semakin banyak. Ya, tambah berkah. Allahumma amin. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf ila qaulil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga yaitu Ketua Tanfidiyah MPC NU Kecamatan Nusawu pada Bapak Tasnolis lagi. Bekal disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaram berbahagia pada khusus Muslimin narasumber kajian belajar di PKPN yang bersangkutan
sudah menjadi suatu harapan. Istilahnya NU berbunda. Semenjak ada pandemi, hampir kegiatan tidak muncul secara semarak. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa menghilangkan penyakit yang melanda kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melalui ada senakan perpainan, ada minggu painan, yaitu mujahadah, dzikrul ghafirin, dan kajian asbaja. Para pemuda-pemudi ini kan sebagian besar Ansor dan Pakaian atau teman-teman Pakaian, para PKPNU. Kami kemarin selaku MBC semuanya diwajibkan mengikuti PKPNU atau pelatihan kader penggerak NU di Goya. Ternyata memang setelah kita mengikuti pelatihan kader penggerak NU, materi yang disajikan sangat penting untuk para kader agar orang NU itu tidak hanya duduk manis. Bagaimanapun juga orang yang belum pernah mengikuti PKPNU pasti akan berbeda di dalam keinginan motivasi menggerakkan NU. Karena ternyata NU yang sudah lama kita menerima atau kita diberikan wasiat amanat oleh para pendiri-pendiri NU supaya digerakkan, jangan sampai hilang lenyap di muka bumi. Oleh karena itu kami selaku MBC akan sangat berharap besar jika nanti dari MBC mengadakan pelatihan pendidikan PKPNU kepada para ranting sekecamatan, banom sekecamatan atau banom tingkat kecamatan. Saya berharap untuk bisa mengikuti pelatihan. Di antara yang hadir sore ini yang sudah pernah ikut bayat ngacung berapa orang? Itu Pak Simon di antara sekian bayat tadi semua berapa ya? Ya, semuanya PKP ya? Sudah pernah dewa semuanya ya? Ya, ini sebagai contoh panjenengan selaku pemudi atau pemuda. Memang penggerak itu harus diawali kesemangatan dari para pemuda, pemudi, Ansor atau Pakaian. Karena apa? Sekarang panjenengan menjadi pemuda, dalam kurun waktu beberapa yang akan datang pasti akan menjadi orang tua, akan menduduki posisi pengurus MBC atau muslimah. Sekarang menjadi Pakaian atau Ansor. Ya, subhanallah menjadi jalur. Pemuda saat ini akan menjadi pemimpin yang akan datang. Oleh karena itu semangat untuk kegiatan minggu baik sebagai mujahadah agar ghirrah, motivasi, keinginan hati kita untuk berkhidmat kepada NU lillahi ta'ala, agar NU selalu semarak dan Islam ala ahlussunnah wal jamaah yang murni mengikuti Nabi dan para sahabat tidak pernah akan terganggu, tergoda oleh orang lain. Satu-satunya organisasi masyarakat yang masih komitmen terhadap sunnah Rasul, terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dipertontonkan oleh para sahabat dan yang masih berpegang teguh melindungi, mempertahankan NKRI adalah Nahdlatul. Karena semangat dari para kader. Tapi kalaupun sudah ada Nahdlatul Ulama, kadernya loyo, tidak peduli kepada lingkungan, tidak peduli kepada kegiatan, maka pun lama lambat tahun akan bisa digalai. Maka PKPNU ini adalah suatu ghirrah, suatu penyemangat kepada NU secara keseluruhan, baik NU orang tua, baik NU dari pemuda maupun dari PKPNU. Ini diberikan contoh oleh Ansor dan Pakaian yang telah mengikuti dengan PKPNU. Sekali lagi tunjukkan PKPNU, jangan justru malah tambah bodoh memberikan contoh yang kurang semangat terhadap orang yang belum mengikuti pelatihan PKPNU. Ini bukti orang yang sudah dikader, yang sudah dibayar lebih semangat karena sudah disajikan materi-materi tentang bagaimana NU bisa bergerak.
yang jadi pengurus NU atau simpatisan NU wajib peduli kepada lingkungan. Ini ajaran dari Pak KPM. Baik peduli dalam hal pertanian, menjaga bocah-bocah masih sekolah, kemudian kepada sosial, ada saudara kita yang sedang sakit, kemudian peduli kepada ekonomi, suka membantu, apalagi sekarang kita sudah punya gerakan koin. Koin NU itu digunakan oleh kita untuk kita dari kita. Kalau dari kita semakin banyak itu koin yang diperoleh, maka akan semakin banyak dana yang kita salurkan, semakin banyak dana yang bisa dirasakan, dinikmati, dimanfaatkan. Oleh karena itu termasuk kader penggerak NU, monggo ikut membantu mensosialisasikan pemahaman tentang makna manfaat koin yang sementara ini di wilayah Kecamatan Nusaromo masih stabil hanya di angka rata-rata 52 per 1 bulan. Jadi dibandingkan dengan turun, ya, madan turun. Setelah pandemi semangat tadi dari Mawatuan itu akan memberikan pentasaran yang maksimal kepada panjenengan. Ini saya umumkan juga sekalian, kalau memang jenengan punya anak yang umur usia sunatan, bila itu mengajukan kepada UPSIS, kepada Rasul, gratis urutannya. Dan bilangnya manut dari panjenengan, belum masalah ini. Jenengan menentukan hari sunatan, jangan kalian itu. Karena sunatan agak malas, kalau kemudian ditentukan panitia. Ini yang harus sunatan pribadi ditentukan apa ya kalau katakan itu monggo bisa usul kepada UPSIS atau MBC, nanti MBC UPSIS kelola di kabupaten dari yang ditentukan nanti majelis sunat akan datang dari LKNU, Lembaga Kesehatan NU. Silakan. Ini monggo gratis. Nah, anak-anak dari usia sunat dari putra putri panjenengan yang ingin ini merupakan bakti daripada koin yang telah diperoleh oleh PKP, oleh para kader ya. Kemudian, nah, kemarin juga ada kemenangan dari Babu pakai perolehan koin, insya Allah banget dan terpercaya dari UPSIS. Jangan ada ragu, jangan ada semangat, ada sudon bahwa koin yang ditentukan semuanya dikasarkan sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh Majelis Kehormatan. Semuanya ada aturan, bukan KPD. Ini yang saya sampaikan karena mungkin sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini kajian aswaja oleh Agus Udil Albar Jalaluddin dari Wonosobo, Ketua Ansur Masail PWNU Provinsi Jawa Tengah, sekaligus doa penutup. Sebelum acara berakhir, saya selaku pembawa acara banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Agus Udil Albar, waktu dan tempat saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khalil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ingkang kula muliaken guru kawula Mbak Bisa kalau Bapak Abdullah Maksud Allah Afia, ingkang kula muliaken Ketua Tanfidiyah MBC Kecamatan Nusaromo Bapak D Haji Tasno SAG, Bapak SPBI, Sarjana Alam, ingkang kula muliaken guru kawula Mas Kiai Saipun, Mas Kiai Sayyid, sedaya penggerak BKPNU, Ketua Fatayat, Ketua Muslimat, Nusaromo, sedayapun mugi tansah pinaringan taufik inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Imam Al-Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin.
Kita ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk ngaji, untuk mencari ilmu, untuk meyakini bahwa Allah tidak ada sekutu, meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Paham betul? Berarti kita ini diciptakan juga tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk apa? Cara Mbah Ghazali itu, cara Mbah Imam Ghazali, lam nukhlaq illa lil ilmi. Kita tidak diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah kecuali untuk ngaji dan Mas Wahab, ini kamu kita punya anak Tolibin tuh sekali Mas Wahab. Salah kami kita kalau Tolibin Mas Wahab. Kita akan oleh Allah kecuali untuk apa pun? Untuk ngaji dan ngaji. Jamiyah Nahdlatul Ulama dan di jamiyah sing keramat yang terbesar di dunia ini karena masih ada pesantren, masih ada madrasah, masih ada mimpi yang eksis untuk selalu nasrul ilmu. Kalau sudah tidak ada itu, maka NU khatam, NU selesai. Intinya terjadi NU karena NU mumayizat antara NU organisasi dengan organisasi yang lain itu mumayizatnya cuma satu, yaitu ngaji dan ngaji. Bahkan dalam kitab Raudhatul Thalibin karya ulama besar seorang mujtahid fatwa dari kalangan madzhab Syafi'i yaitu Syekh Yahya bin Sharaf An-Nawawi dan Sa'id. Jadi karya kitabnya kuat sangat mungkin nek kumpul-kumpul ono disebutkan. Beliau usianya cuma 46 tahun, sebelum hidup belum pernah nikah. Tapi Sido dalam kata Allah ujian ini Syekh Nawawi Yuswa 46 tahun Sido, karya kitabnya banyak. Salah satunya nih Raudhatul Thalibin 10 jilid. Ini dengan maka wadzakara fil jawab annal jihad laisa mukhtassan bil ajnad wa hadha amrun lam nud'ihi walakinil jihad fardhu kifayah fa idza qarrara as-sultan lahu ajnadan maksusina wa lahu akhbarun maklumah bil baitil mal kama wal waqi tafarraqa ba'd raqiyah lima salihihim wa masalihis sultan wal ajnad wa ghairihim min az-zura'ah was-sanati wa ghairiha mimma yahtaju nas kullu ilaiha. Betul. Jadi mampu. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ya betul, kemarin kan baru hari santri ya betul. Jihad itu apa Bu? Fardu kifayah. Tapi jihad itu laisa mukhtassan bil ajnad. Jihad itu tidak tertentu untuk para tentara atau militer, tentara, TNI atau Polri, tidak tertentu itu. Kalau mereka sudah maklum wajib, sudah mendapatkan min baitil mal, sudah mendapatkan gaji. Nah kalau kita ini apakah wajib jihad mengangkat senjata? Cara jihad kita bagaimana? Cara Mbak Nawawi ngeten. Kama huwal waqi tafarraqa ba'd raqiyat lima solidin wa masolidis sultan wal ajnad wa ghairihim min az-zura'ah wal wasonati wa ghairiha. Kalau kita ini tergantung profesi kita. Kalau mungkin ibu petani, maka jihadnya melalui petani. Ari nandur lombok sing tenanan. Ari menjadi petani napa? Lombok sing tenanan, menjadi petani tembakau sing tenanan, menjadi petani kentang yang benar-benar dia masuk nah menjadi ini pari yo, menjadi petani pari yo sing tenanan diminati untuk punya inovasi yang baru, memakmurkan masyarakat Indonesia. Dengan kita punya padi, itu satu nisong setiap panenan dapat 10 ton betul. Ya, 10 kintal betul. Ada sisihkan untuk Pak Fukorok dan masakin. Yang pedagang jihad lewat pedagang. Bagaimana cara untuk menghidupkan ekonomi di Indonesia? Sing ora pedagang, sing ora petani, sing pengangguran. Kaya ulun itu pengangguran.
pengangguran, pengacara banyak apa? Acara. Yo melu ning NU siki-siki. Iku di NU tidak harus menjadi pengurus. Karena bahasa kasari sapa wong sing gelem ngurusi NU. Mboten sapa wong sing dadi pengurus lho nggih. Tidak harus menjadi apa di NU. Lho pengurus PB kali ranting itu satu nama. Lakan kok baina PBNU dan RAN. Yang penting adalah actionnya. Yang penting adalah hikmahnya. Pengurus PBNU, pengurus PBB, gue pampan kapan nama kok ini waktu sekde, waktu katim tapi tidak pernah ada action untuk NU ya percuma. Tapi meski ora dadi praktek, ora dadi omong-omong, ana kegiatan NU ora duwe tenaga. Ana duwe syukur-syukur ya duwe, ora duwe ora di tenaga yo nganggo ilmu. Mungkin sing duwe pondok pesantren diniati untuk menghidupkan NU. Yang punya PPD ngaji pulang cilik termasuk daripada menghidupi sing dadi pacare kaya Pak Saimur. Kaya Pak Saimur iki boten kebijakannya pasti akan lahir ke NU. Ini berjuang ya. Mungkin Pak Yai Hisam dengan mujadah Idul Khofifnya ini boten ben negara aman. Ini semuanya adalah tujuannya untuk apa Bu? Untuk jamiyah Nahdlatul. Jadi dengan PD mawon jadi pengurus ora apa-apa, ora jadi pengurus ora apa. Paham boten, Mbak? Nek NU aja golek dadi napa? Pengurus. Oh, nek dadi pengurus nek mampu siap, ora mampu yang penting ada kontribusi kita untuk jamiyah Nahdlatul. Nah, cara kita karena kita santri itu ngeten lho, nek cara bali gak kosong. Santri itu tidak harus yang pondok kayak Pak Isam itu betul. Pokoknya santri itu sing gelem sholat itu santri. Pernah boten Mas Ibu? Sing gelem sholat itu santri lho wis. Itu cara Mbak Yeja. Pondok 10 tahun yo ora masuk di pondok 4 tahun. Sing masuk Pak Tasno saya itu dari ora kudu santri masih syaratnya harus apa? Harus apa? Pondok kudu ngalim kok kapan lho ora iso dadi santri. Derek definisi ini Mbah Yai santri seperti isi gelem napa? Salat. Poso niku namine santri. Nah, jihad santri hari ini adalah dengan ngaji Bu. La yazal rajul wonten kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Niku ana keterangan ngene. La yazal rajul aliman ma talabal ilma fa idza dhanna anna qad alima faqad jahil. Artinya gini, ketika seorang laki-laki, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, itu bisa dikatakan santri, bisa dikatakan orang yang cerdas, orang yang alim, selama dia masih terus ngaji. Fa idza dhanna anna qad alim, ketika dia menyangka bahwa dia sudah alim, sudah pintar, faqad jahil, maka saat itu juga dia dikatakan sebagai seorang yang goblok, orang yang bodoh. Tapi nek kaya jenengan sih gelem ngaji, kok akone jenengan priyantun alim. Wong sing apa Bu? Wong sing alim. Amin Allahumma. Amin. Wal ilmu asrafu syai'in na'am rajul. Wal ilmu asrafu syai'in na'am rajul. Alam yakun bihi ilmun lam yakun rajulan. Ilmu adalah sesuatu yang sangat istimewa yang didapatkan oleh seorang hamba Allah. Seorang laki-laki atau perempuan pun. Malam yang berpikir malam yang berbulan. Ketika seorang laki-laki itu tidak punya ilmu, maka laki-laki itu tidak bisa dikatakan dengan lelaki sejati. Berarti lelaki sejati apa Mbak? Bukan lelaki sejati apa? Yang punya ilmu. Ini Mbak ini saya masih perawat betul ini. Nek bikin golek bojo sing duwe ilmu. Karena apa? Lelaki sejati adalah yang punya ilmu. Lelaki yang kabar indallah itu yang sahibul ilm, yang punya ilmu luar biasa. Ilmu luar biasa. Kabeh do salah. Sakniki Mas kok kabeh wong itu semangat ini. Di masa-masa sehari ini kita itu harus sergap ngaji. Karena apa? Jangan sampai kita ini menangi zaman yang ilmu agama itu difatwakan oleh orang yang hanya mengandalkan don.
Rosdon mengandalkan perasaan. Dalam 1 minggu ini lah kira. Nggih mboten. Ana sing ngendikake nek salat itu cuma 3 kali. Ini kok Fernando apa sinten niku lah. Kira mboten. Di Al-Qur'an salat itu cuma 3 kali. Ya, kan benar di Al-Qur'an cuma 3 kali. 3 kali waktu maksudnya. Jangankan sholat, caranya sholat loh di Al-Quran ora ono. Terus boten. Kan tidak ada duhur, asar, maghrib, isya tidak ada di Al-Quran itu. Ini di Al-Quran tidak ada, tapi sholat tidak wajib 5 kali. Cuma wajibnya tidak. Perlu diketahui memahami Al-Quran itu tidak boleh hanya tekstual. Quran itu kan ada Quran, ada hadis. Perangkatnya nih, pakai hadis, pakai ijma dan qiyas. Atiqullah wa rasul. Ya dulu ala wujud di mutaba'atin kita sunnah. Wa ulil amri minkum ya dulu indana ala anak ijma al-ummah hujjah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul ya dulu indana ala anak qiyas hujjah. Artinya ketika kita memahami Al-Qur'an ya kudu Qur'an ya hadis ya ijma ya qiyas. Ojo di Qur'an tok. Di hadis ada caranya sholat sudah disebutkan dalam hadis. Kuridon alaikum khamsun ma'dudah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, rokaatin itu ada semuanya. Tata cara yang komplit diterangkan dalam kitabku. Paham ini? Lu nek di Quran hadis tok cuma Quran saja. Tidak pakai hadis. Kita mau wudu saja tidak bisa. Kok arep sholat wudu tak orang ngerti caranya kalau cuma mengandalkan apa? Nah itu orang paham Quran, orang paham agama, ngomong masalah apalagi ngomong masalah Jawa Mbak Ibnu Hajar al-Asqalani idadakan lemah matu fi ghairi fadli akan ajaib. Ketika seseorang itu bicara yang bukan pada bidangnya, maka seseorang itu pasti mendatangkan sebuah keanehan. Kami ngaji sing tenang, seperti manut berek yai, berek poro alim, berek NU insya Allah sah. Tidak sekedar kami bagi muktamar di tanggal itu 23 sampai tanggal 25. Dalam 1 minggu ini lo panggil kali orang kambing itu, terus naik kambing itu. Mbak Miftahul Ahyar dalam 1 minggu lo panggil 3 kali. Hari Minggu pertama, hari Jumat kemarin, terus hari Minggu Jogja, terus kalau minggu, berarti 1 minggu berapa? 100 orang nomor 1 JN. Nanti bagi urusan sehat dan muktamar itu berjalan dengan sah. Calonnya 2, bagi sakit kali usia. Kila rumah saya, keduanya adalah orang yang baik. Jangan sampai kita maksud kalau sengaja salah satunya nih, jangan sampai kita itu kabeh itu wong apik, kabeh itu kadernya itu yang terbaik. Ya bani wong cilik seperti ndongake, nggih mboten. Terus mboten. Tak usah melu komentar. Kaya kula niku kula niku acuh dan kula mboten dibagi-bagi ya siap. Seperti bahu dari santuni itu bagi Hasim Para sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wong ngaji, Bu. Wong ngaji ku hakikate golek napa? Nggih mesti golek ilmu. Yo aja golek napa liyane ilmu. Napa, Bu? Golek pahala, nggih boten ngene lho. Ngaji niku nek cara Mbak Yan ngaji itu adalah metode yang paling mudah untuk membenahi diri. Kenapa, Bu? Ngaji itu adalah cara yang paling mudah untuk membenahi diri kita. Sing mau dhewe wis apik tambah apik. Nek kula mau nek elek wis dadi apik jenengan. Yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik. Itu dengan cara apa? Cara yang paling efektif untuk membenahi diri adalah dengan ngaji. Tulis status digital sakit. Ini bukan story. Ini benar. Cara yang paling mudah efektif untuk membenahi diri dengan cara ngaji. Tapi ketika kita ngaji, tidak boleh ketika kita sudah ngaji terus merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kalau ada
ada orang yang ngaji terus merasa dirinya lebih suci dari orang lain, berarti ngajinya perlu diulangi. Kalau ada orang yang rajin ngaji, melu akad paingan, melu didul hokili, melu Mbak Yemi, melu Mbak Mundah Mbak Jazuli, wis sedep kok njuk merasa suci, merasa paling api. Berarti alim akad paingan perlu diulangi. Tapi boten lho, saya buat di masjid, ini kira kok keramat. Di mana-mana itu dicium aswarullah paling kan sikut bakal melelak. Hari di nopo? Dicium aswa. Inna kakarin, jenengan ku mulya. Apa jawaban beliau? Aku nek mulya, itu kan aku wis mlebu swarga, baru aku bisa dikatakan orang yang mulia. Paham betul? Jadi kayak jenengan nek disalami dicium tangan kula kan biasa dicium tangan kali ibu enggak. Ojo pede. Ampun. Dengan tak dicium tangan kali sinten tak cium apa sinten, kalau kau dihormati jangan pede, jangan bangga. Kita jangan merasa bangga ketika kita dianggap menjadi orang yang baik, jangan. Karena orang yang baik itu adalah kita sudah masuk. Tapi biasanya orang ahli swarga yang dihormati. Tapi jangan terjebak dengan dihormati oleh orang. Jangan terjebak Bu. Karena ikutnya orang yang mulia adalah apa Bu? Wong apa? Wong sing mlebu swarga. Nggih wong sing mulia niku ngoten Bu. Nah, puncak hidup kita di dunia adalah hoya hayatina. Cara Mbak Yemi Jazuli. Puncak hidup kita di dunia adalah hanya mencari marhatillah. Ridhone Gusti. Makanya nek cara Gus Kausar, orang yang sukses adalah orang yang mempunyai perilaku yang secara dohir itu mardiyun gitu. Ini cara Gus Kausar apa? Kenal Gus Kausar itu? Rai di situ Pak ya. Si Gus Ganteng lagi viral ini pulau pun paling tak bisa. Orang yang sukses adalah orang yang mempunyai perilaku yang secara dohir itu mardiyun gitu. Itu orang sukses. Bukan yang punya Al-Fatihah, kan maksudnya kudusin duwe Al-Fatihah, kudusin duwe Pajero, kudusin duwe Paman. Bukan. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki perilaku akwal kita adalah mardiyo ke Allah. Dewe rajin sholat, dewe rajin silaturahmi, pokoknya benar-benar kita itu selalu diri kepada Allah. Itulah orang yang akwal, orang yang sukses. Paham Bu? Coba baik. Saya itu mesti ngomong ya, jadi per bulan 25 juta. Saya itu jadi PNS berarti sukses. Sukses ukurannya bukan itu. Sekali lagi sukses ngomong. Ukuran sukses adalah orang yang mempunyai perilaku yang secara dohirnya itu mardiyun indallah. Mardiyun itu isim maf'ul dari kata madi rodya. Rodya yang doridon memardokan fawaro din wadaka mardi yun irdola tardo mardon mar. Dolar kalau ini benar. Kalau iman itu apa bazan fakilayah Pak. Sulasi muncul. Ini semua dah paham deh. Semua modal bodoh. Kalau orang nasib belum bodoh ni benar. Saya pun ahli nasib di rumah sambil. Jadi belum dok. Belum sakit dok. Sakit di nomor. Itu puncak hidup kita apa Bu? Mencari ridhonya Gusti. Nah, mencari ridho Gusti Allah itu tidak harus kita orang yang baik, tidak harus tidak perlu hanya orang yang baik. Kalau sing elek yo berhak untuk mencari ridhonya Gusti. Mungkin Bu, karena apa? Inna rabbikum fi ayyami dzalikum nafahatin. Allah fataqabbalu min nafahatihi. Allah itu punya momen tertentu. Kalau kita bisa menggapai, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah dan selama-lamanya kita akan selamat dunia akhirat. Begitu, Allah itu punya momen tertentu. Ini dari kata Nabi. Allah itu punya momen tertentu yang mana kalau kita bisa mengambil, kita akan mendapatkan ridhonya dan kita akan selamat. Loh,
Akhirnya dia ojo cepet kayak ini barang sepuluh. Contoh, tak cerita nih, zaman dulu itu ada orang Majusi. Wes arane pol-polan. Sampai dua anak sing ayu itu dirapi dhewe. Dua anak ayu enak-enak dipek kula, nggih mboten. Daripada dipek kula ini lho Mas Desa itu apa? Enak-enak. Akhirnya dibojo dhewe. Bejat mboten niku. Nah malamnya mau dikumpuli, malamnya apa? Mau dikumpuli anak itu. Ada seorang yang kelaparan, notok. Nek kok kafir Majusi niki metu buka pintu wong iki mlayu. Sing arep itu mlayu. Nah, akhirnya yang ketiga kalinya waktu melayu ditakoni sampeyan apa? Anu, Pak. Saya kalau anak saya di rumah kelaparan. Kalau saya ingat anak saya ingat jenengan ingin minta ke jenengan karena jenengan orang kaya. Tapi kalau saya ingat dengan wong kafir Majusi, aku mau anak melayu. Apa jawaban kami Majusi? Langsung diperdah, dia mau mengarang di bawah diri, ngomong itu. Saat itu juga ada seorang wali yang mimpi dari bahkan Nabi, kafir Majusi ini mendapatkan salam dari kafir. Akhirnya kita untuk kafir Majusi ini dari wong selamat dulu. Enak dong. Padahal bejat tuh anak dhewe lho apa maneh. Cek wong apik kaya iki makanya kita perlu mencari momen. Kan kita enggak tahu momen Gusti Allah sing gara Gusti Allah ridho. Mungkin kadang kita menolong orang kecelakaan, ini yang menyebabkan kita masuk surga. Nulung wong ngemis, nulung wong utang nggih mboten. Oke barang sepele kadang-kadang yang menyebabkan kita ini salah hidupnya, salah akhirat. Dulu mesti wiridane, Bu. Kelas Imam Ghazali. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin niku mlebu swarga orang mergo ngarang kitab Ihya, orang mergo ngarang kitab Minhajul Abidin. Tapi ini mergo ana laler pas lagi nulis kitab ngarang kitab ana laler sing napa kehausan. Terus dikasih air mancing. Ini sebab Dia Mbak Ghazali mlebu bukan karena beliau ulama. Namun juga ini suatu momen yang tertentu sehingga bisa wakil dan kami beriman. Amin. Lo anak-anak itu lombe bukan lombe. Lombe itu apa buat nakal? Lombe itu apa nakal? Gimana? Ini dia semua bersuara. Karena apa? Mendapatkan momen tertentu yang momen itu menyebabkan Allah ridho kali tiada. Kalau lombe bu, jalan-jalan, kalau asuh bu, terus kalau lombe itu ayam loh, itu kucing loh, barang najis loh, anjing loh. Sing dulu ya ora jelas loh, la sholata wala zakata wala siyama, wala hariannya dugem betul, paham betul? Jadi berbuat baik itu kalau Al-Quran tidak diserahkan pokoknya itu duwis najis, itu duwis ngalim, itu boten, kok berbuat baik itu bukan sing apik kok kapan ya boten? Kalau mau kecelakaan ini dibeli pakai waktu kamu itu orang ini mau cara kita mau lulus juga gitu kan selesai nih betul kasih mati nih betul ini mungkin dengan tiada ini dari akad palingan mungkin inilah momennya Allah yang menyebabkan Allah ridho kali pulau aja dengan terus paling penting itu bu hoya hayatina mardo. Loh, kalau kita sudah mendapatkan momen dari Allah, momen ridho, momen tertentu yang menyebabkan Allah itu ridho pada kita, maka kita bisa merasakan manisnya. Kenapa bu? Todo depois kertas merasakan manisnya iman, biarlah merasa puas dengan Allah. Orang yang sudah merasakan manisnya iman, itu ciri-cirinya puas dengan Allah. Nah, kalau
dengan Allah itu sudah tidak mudah untuk melalui. Wis ora tahu nganglo, wis ora tahu resu, dan mudah untuk bersyukur. Itu orang yang ciri-ciri orang sama Bu. Era kali Gustawa sudah mencicipi manisnya bersyukur